Babak baru hubungan antara Iran dengan Amerika Serikat telah dimulai. Terpilihnya Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian, yang beraliran reformis membuka peluang perbaikan hubungan antara Teheran dengan Washington. Apalagi ia dengan lantang menyerukan soal pembangunan hubungan konstruktif antara Iran dengan Amerika Serikat dan Barat. Tujuannya jelas, membuat Iran terbebas dari sanksi ekonomi Barat yang menjerat mereka hingga kembang kempis. Namun, bagaimana respon AS menyikapi munculnya presiden baru Iran ini? Amerika Serikat tak tertarik dengan hasil pemilihan presiden Iran. Lewat juru bicara Departemen Luar Negeri mereka, Matthew Miller, pada Senin 8 Juli 2024, ia menduga pergantian ini tak akan berarti apa-apa terhadap kebijakan Iran. Pasalnya, keputusan akhir tidak ditentukan oleh presiden, melainkan oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Amerika Serikat baru akan peduli jika sang presiden bisa membawa Iran mengambil perubahan besar seperti pembatasan program nuklir. At the end of the day, it's not the president that has the ultimate say over the future of Iran's policy. It is the supreme leader. And of course, we have seen the direction that he has chosen to take Iran in. Obviously, if the new president had the authority to make steps to curtail Iran's nuclear program, to stop funding terrorism, to stop destabilizing activities in the region, those would be steps that we would welcome. But needless to say, we don't have any expectation that that's what's likely to ensue. Hubungan kedua negara itu juga semakin panas sejak perang Rusia-Ukraina bergulir hingga perang Israel-Hamas. Salah satu contohnya, Iran dan Rusia pernah menandatangani deklarasi untuk melawan sanksi-sanksi ilegal dari maupun yang dilatar belakangi oleh Amerika Serikat. Deklarasi ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara, yakni Sergei Lavrov dari pihak Rusia dan Hossein Amir Abdollahian dari pihak Iran di Moskwa pada Selasa 5 Desember 2023. Deklarasi itu dilakukan menyusul kekhawatiran Gedung Putih akan kemungkinan Iran memberi rudal balistik pada Rusia dalam perangnya melawan Ukraina. Selain itu, AS juga amat khawatir dengan program nuklir Iran. Apalagi, meski berkali-kali mengatakan tak memproduksi nuklir, di lain sisi, Iran juga mengancam akan mengubah doktrin nuklirnya apabila eksistensi negaranya terancam. Salah satu ancaman paling nyata yang dihadapi Iran adalah dari Israel yang didukung oleh AS. Iran juga sebenarnya sudah menandatangani perjanjian pembatasan nuklir dengan Badan Energi Atom Internasional pada tahun 2015. Tetapi AS malah menarik diri dari perjanjian itu. Di bawah kepemimpinan Pezeshkian, Iran berpotensi berubah haluan. Sebelumnya, kita perlu tahu dulu soal dua kubu yang ada di Iran, yaitu konservatif dan reformis yang terpolarisasi sejak tahun 1997. Perbedaan konservatif dan reformis bisa dilihat salah satunya dengan cara menjalin hubungan terhadap Barat. Kalau kubu reformis cenderung lebih fleksibel dan membuka dialog dengan Barat, namun kubu konservatif cenderung lebih kritis kalau tidak mau dibilang anti. Dalam melahirkan kebijakan pun kubu reformis lebih longgar dibanding kubu konservatif. Nah, Presiden Iran sebelumnya, Ebrahim Raisi, merupakan contoh presiden dari aliran konservatif. Tak heran, Raisi kerap menunjukkan sikap anti Barat, baik dalam pernyataan maupun kebijakan yang dibuatnya. Sementara Pezeshkian dinilai akan membuat sejumlah perombakan dalam kebijakan politik. Namun masalahnya, sistem pemerintahan Iran tidak mengizinkan presiden menentukan urusan strategis negara. Urusan-urusan itu, seperti soal kebijakan program nuklir dan juga dukungan Iran terhadap proksi-proksinya di Timur Tengah, ada di bawah kewenangan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Direktur Proyek Iran International Crisis Group atau ICG, Ali Faiz menyimpulkan,
Pezeshkian tidak akan melakukan perubahan haluan politik Iran. Hanya saja, Pezeshkian akan lebih terbuka dengan Barat. Namun, hal ini juga sangat bergantung pada siapa Presiden Amerika Serikat selanjutnya. Jika Joe Biden terpilih lagi, mungkin saja dialog akan terbangun. Namun jika Donald Trump yang terpilih, diduga peluang rekonsiliasi antara Iran dan Amerika Serikat akan menipis. Mengingat Donald Trump terkenal sangat anti terhadap Iran. Paling tidak ada dua fokus utama Pezeshkian yang akan dilakukannya sebagai presiden. Pertama, ia diperkirakan akan berupaya membangun jembatan antara faksi-faksi yang berlawanan, yakni kubu reformis moderat dan kubu konservatif. Mengingat meski ia berasal dari kubu moderat dan kelompok reformis, Pezeshkian juga dekat dengan Khamenei serta orang-orang di sekitarnya yang sangat konservatif. Pezeshkian juga dianggap berdiri di antara upaya reformasi dengan tetap menjaga tradisi teokrasi Syiah Iran. Maka, ia diprediksi akan mendorong perubahan di Teheran meski tidak secara ekstrim. Sementara ahli politik Iran, Mohammad Hadi Semati menyebut, tantangan utama Iran adalah menjaga stabilitas politik dan keamanan serta memperbaiki ekonomi masyarakat. Maka, Pezeshkian harus berusaha mengeluarkan Iran dari krisis ekonomi yang membuat warga negara itu jatuh miskin dengan tingkat inflasi hingga 56%. Melihat dinamika ini, nampaknya hubungan AS-Iran tak akan banyak berubah. Saling kecam antara keduanya kemungkinan masih akan sering terjadi. Kecuali Iran berubah haluan secara drastis dan menjadi rekan AS seperti cerita yang pernah terjadi di masa lalu. Apakah mungkin? Saksikan terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.